Iya, Jie Baobao mengangguk sedikit, tapi kemudian bertanya, tetapi bagaimana jika rumor itu benar? Maksudku bagaimana jika... Ling Xiao tidak menjawab secara langsung, tetapi setelah menarik napas panjang, dia berkata kepada Jie Baobao, kalau begitu kita harus membujuk keluarga untuk meninggalkan rumah suci 7 alam. Mengapa? Jie Baobao bertanya. Karena Chu Feng pasti akan menghancurkan rumah suci 7 alam, kata Ling Xiao. Benar. Jie Baobao mengangguk lagi. Yah, rumor itu tidak mungkin benar. Istana suci 7 alam pasti akan menerima Chu Feng. Hipotesismu tidak akan benar. Ayo pergi, pahanya hilang, selanjutnya terserah kita berdua, jadi kita harus hati-hati. Saat Ling Xiao berbicara, dia melepaskan kekuatan penghalang dan bergerak maju dengan hati-hati. Melihat ini, Jie Baobao juga melepaskan kekuatan penghalang dan bergerak maju dengan hati-hati. Saat Chu Feng ada, dia merasakan rasa aman. Chu Feng telah pergi, bahkan jika Ling Xiao bersamanya, rasa amannya hilang. Jie Baobao dan Ling Xiao telah memulai perjalanan baru. Tapi Chu Feng masih melanggar formasi. Alasan mengapa formasi Chu Feng begitu sulit dipatahkan adalah karena dia memahami level yang lebih dalam. Chu Feng telah mengamati dengan cermat sejak dia memasuki dunia luar angkasa, dia sangat takut melewatkannya. Karena Chu Feng tahu betul bahwa sejak dia menemukan asal-muasal denyut nadi, tujuannya bukan lagi sekadar mendapatkan gelar yang terkuat di 9 surga. Chu Feng harus menemukan cara untuk menaklukkan asal mula denyut nadi. Dalam formasi penyegelan itu, Chu Feng akhirnya memahami sesuatu yang lebih dalam. Bukan karena Chu Feng egois dan tidak memberitahu Ling Xiao dan Jie Baobao, tapi ini membutuhkan pemahaman pribadi dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Dan cara mematahkan formasi ini juga sangat istimewa. Bukan hanya keterampilan memecahkan formasi dari teknik penghalang yang diuji, tetapi Chu Feng juga menjalani penyiksaan dan ujian. Meskipun Chu Feng baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Xiao dan Jie Baobao sambil tersenyum, Chu Feng sebenarnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Sulit menemukan cara untuk mematahkan formasi sambil menahan rasa sakit. Bukan karena dia meremehkan Jie Baobao dan Ling Xiao, tapi Chu Feng merasa mereka mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Dalam hal seperti ini Anda hanya bisa maju dan tidak bisa mundur, jika Anda tidak berhasil maka Anda akan menjadi baik hati. Untungnya, Chu Feng berhasil. Dalam sekejap, formasi yang menghalangi Chu Feng menghilang. Semua pemandangan di sekitarnya berubah menjadi kekuatan penghalang dan menghilang. Chu Feng belum meninggalkan dunia luar angkasa ini, tetapi dunia luar angkasa ini sedang berubah. Dunia yang semula indah berubah menjadi ruang kacau dalam sekejap. Namun sekilas dunia ini bukan lagi sebuah dunia kecil, melainkan sebesar dunia persilatan yang luas. Awalnya gelap di sekelilingnya, tetapi lambat laun, bintik-bintik cahaya muncul, dan semakin banyak titik cahaya. Setiap titik cahaya adalah sebuah dunia. Segera, mereka berkumpul di 9 sungai surgawi. Chu Feng bisa dengan jelas melihat 9 sungai surgawi. Di langit berbintang yang luas ini, masing-masing indah dan cerah. Ini adalah tempat di mana banyak praktisi bela diri datang untuk tinggal. Ini adalah pemandangan spektakuler yang terdiri dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun segera, 9 jenis api agung muncul di Jiudao Tianhe. Ukurannya hampir sama dengan 9 sungai surgawi. Tianhe lainnya mulai kabur, dan Chu Feng tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi Bloodline Galaksi menjadi semakin jelas, itu adalah nyala api emas, mengalir deras di Bloodline Galaksi. Asal-usul denyut nadinya, Chu Feng terkesima, tak heran Liu Kuo mengatakan bahwa apa yang dilihat Chu Feng di tempat persidangan sebelumnya bukanlah gambaran lengkap tentang asal-muasal denyut nadi tersebut. Bahkan asal-muasal pembuluh darah yang menutupi dunia bukanlah gambaran keseluruhan. Ternyata gambaran keseluruhan tentang asal-muasal pembuluh darah tersebut adalah raksasa yang sebanding dengan garis keturunan Tianhe.
Chu Feng dengan cermat mengamati dan mengamati setiap gerakan asal mula denyut nadi, sepertinya itu adalah tubuh yang hidup, tetapi tidak seperti tubuh hidup yang murni, tetapi yang pasti adalah ia memiliki kesadaran tertentu dan sangat kuat. Namun tiba-tiba, sumber denyut nadi menyerang Chu Feng. Dalam sekejap, Chu Feng diselimuti aura emas. Aura emas itu begitu ganas bahkan Chu Feng pun merasakan sakit yang tak tertahankan. Segera tubuhnya hancur dan retakan muncul di jiwanya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Feng sekarang adalah mengertakkan gigi dan menanggung semuanya. Dengan daya tahan Chu Feng yang lebih baik dari orang biasa, tidak hanya jiwa Chu Feng yang mulai pulih, namun tubuh fisiknya juga mulai pulih. Dalam situasi ini, Chu Feng juga dapat mengamati semuanya dengan cermat. Saat ini, baik mata langit maupun metode observasi lainnya tidak berpengaruh, tetapi Chu Feng memiliki intuisi yang kuat. Sepertinya ini tidak membuat marah. Chu Feng memikirkan hal ini dan berjalan ke depan. Dan semakin jauh ke depan, semakin kuat kekuatan api emasnya. Tapi Chu Feng terus beradaptasi dan menyesuaikan diri, dan dia masih bergerak maju. Karena aura emasnya terlalu ganas, meskipun Chu Feng terus beradaptasi, kesadarannya menjadi kabur saat dia terus bergerak maju. Dia terus bergerak maju, didorong oleh naluri dan intuisi. Dengan cara ini, Chu Feng tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tapi dia terus bertahan. Sangat bertekad dan tidak kenal takut. Tentu saja yang terpenting dia mampu menanggungnya. Kamu memenuhi syarat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara ini begitu kuat sehingga dapat melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya, melintasi Bima Sakti, dan mencakup seluruh dunia seni bela diri yang luas. Saat suara seperti itu terdengar, Chu Feng tiba-tiba sadar. Saat dia melihat, Chu Feng sepertinya melihat, jauh di dalam aura emas, sosok sebesar bidang bintang, berdiri di langit berbintang yang luas. Kemudian, aura emas yang agung mulai menyatu ke dalam tubuh Chu Feng. Tidak ada kekuatan kekerasan, tidak ada penyiksaan terhadap Chu Feng, tetapi hanya memasuki tubuh Chu Feng. Ketika semua aura emas memasuki tubuh Chu Feng menemukan bahwa dia masih berdiri di dunia luar angkasa bekerja sama dengan Ji Baobao dan Ling Xiao. Dunia spasial ini sama persis dengan sebelumnya dan tidak berubah. Adapun kekuatan penghalang yang tersebar, itu berubah menjadi dua hal. Kunci pesona, dan cermin. Kunci pesona jatuh langsung ke tangan Chu Feng. Chu Feng juga tahu bahwa itu akan berguna nantinya, jadi dia menyimpannya. Dan cermin itu memiliki banyak perspektif dan banyak pemandangan. Melalui cermin itu, Chu Feng hampir bisa melihat gambaran keseluruhan persidangan di puncak 9 surga. Xiao Yuer bersama Xian Hai Shaoyu dan Feng Chaim, lokasi mereka seharusnya lebih dekat dengan akhir KTT 9 surga. Adapun Huang Fu Shengyu, Huang Fu Jiangyao, dan Huang Fu Sang yang tidak berada di tempat yang sama dengan Xiao Yuer dan yang lainnya. Anda seharusnya sudah memasuki bagian yang lebih dalam dari puncak 9 surga. Bahkan melihat arah peta, mereka mungkin akhirnya bertemu. Ling Qiao dan Jie Baobao sedang menghancurkan formasi, meskipun mereka terlihat lebih rendah dari Xiao Yuer dan yang lainnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Yang terburuk adalah Xian Miao Miao.